Assalamualaikum, selamat malam sahabat semua. Bagi seorang pengemudi antar kota yang membelah pekatnya malam, penumpang adalah sebuah misteri. Sesekali mereka membawa tawa dan cerita, namun tak jarang mereka membawa duka, rahasia kelam, atau bahkan nyawa yang sedang diambang batas pemisah antara dua dunia. Malam ini kita akan menelusuri aspal berliku menuju pedalaman Sukabumi. Sebuah perjalanan panjang dari tahun 2010 yang dialami oleh Edo, seorang pengemudi travel yang tanpa sadar telah disewa untuk mengantarkan sebuah ritual kematian. Sebuah perjalanan di mana penumpang di bangku belakangnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi menapak di bumi. Matikan lampu kamar kalian, kenakan earphone, dan bersiaplah karena perjalanan kita akan segera dimulai. Tahun 2010, zaman di mana fasilitas kesehatan belum semudah sekarang. Belum ada aplikasi canggih dan layanan ambulans gratis adalah barang langka yang sulit diakses. Edo adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengemudi part-time di sebuah jasa travel milik temannya. Ia hanya turun ke jalan jika ada panggilan atau pesanan khusus. Hari itu adalah hari Kamis, sebuah hari yang awalnya terasa sangat biasa. Menjelang siang, ponsel Edo berdering. Bosnya memberikan sebuah tugas, mengantar satu keluarga menuju daerah Jampang Surade, pelosok Sukabumi, yang terkenal dengan jalanannya yang panjang, berliku, dan membelah hutan sawit. Jemput di rumahnya, alamatnya udah aku kirim. Mereka udah bayar full ke kantor. Kamu tinggal drop mereka di sana, habis itu langsung balik. Instruksi sang bos. Tanpa banyak tanya, Edo menyanggupi. Ia segera mengambil unit mobil travel di garasi dan meluncur menuju alamat penjemputan. Di kepalanya, Edo sudah membayangkan perjalanan jarak jauh ini. Setidaknya butuh waktu 6 jam menyusuri aspal yang tak selalu mulus. Ia berharap penumpangnya asyik diajak mengobrol agar rasa kantuk tak mudah menyerang. Namun, ekspektasi itu hancur berkeping-keping saat Edo tiba di halaman rumah sang penyewa. Seorang pria paruh baya dengan kumis tebal menyambutnya. Pria itu adalah suami dari pemesan travel. Ia meminta Edo memundurkan mobil hingga mendekati pintu. Saat pintu tengah mobil travel itu terbuka, Edo terperanjat hebat. Matanya membelalak tak percaya. Di ruang tamu rumah tersebut, terbujur sesosok wanita paruh baya, istri dari pria itu. Kondisinya bukan sekadar sakit biasa, wanita itu sedang meregang nyawa. Tubuhnya luar biasa kurus, nyaris hanya menyisakan tulang berbalut kulit pucat. Di hidungnya terpasang selang oksigen yang terhubung ke sebuah tabung berukuran sedang. Di lengannya menancap jarum infus. Helaan napas wanita itu terdengar sangat berat dan putus-putus. Istrinya ini sakit apa, Pak? Kenapa nggak pakai ambulans? Tanya Edo dengan nada protes bercampur panik. Sang suami mendengus pelan. Wajahnya sama sekali tak menyiratkan kepanikan atau kesedihan. Ambulans dari rumah sakit mahal, Mas. Nggak ada duit saya kalau harus sewa ambulans sampai ke sana. Edo benar-benar terjebak. Sang suami sengaja berbohong kepada pihak travel karena tahu tidak ada mobil penumpang biasa yang mau membawa orang yang sedang meregang nyawa. Di sisi lain, uang sewa sudah dibayar penuh ke kantor. Edo tak mungkin membatalkan sepihak, dan di atas segalanya, hati nurani Edo merintih melihat kondisi wanita itu. Jika ia menolak, entah berapa lama lagi wanita itu harus menunggu pertolongan. Dengan rasa iba yang mendalam, Edo membantu merapikan kabin belakang. Ia melipat kursi tengah
menaruh selembar triplek dan kasur tipis agar wanita malang itu bisa berbaring. Tabung oksigen didirikan di sudut dan tiang infus dikaitkan seadanya. Mesin dihidupkan dan roda mobil mulai menggelinding meninggalkan Jakarta. Di kursi kemudi, pikiran Edo berkecamuk. Ia mencoba memecah keheningan yang luar biasa menyesakkan di dalam kabin. Ibu ini sakit apa sebenarnya, Pak? Kenapa harus jauh-jauh dibawa ke kampung? Bukannya fasilitas rumah sakit di Jakarta jauh lebih lengkap? Bukannya menjawab dengan baik, sang suami yang duduk di bangku tengah justru membalas dengan nada ketus yang sangat dingin. Mas nggak perlu tahu. Ini mah udah payah, udah tua juga. Ini juga udah kemauan dia dibawa ke sana. Jawaban itu langsung mematikan niat Edo untuk bertanya lebih jauh. Nada bicara pria itu sungguh aneh. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa kehilangan. Seolah-olah wanita yang sedang berbaring sekarat di sebelahnya itu hanyalah barang rongsokan yang harus segera disingkirkan. Rasa jengkel perlahan menyelinap di hati Edo. Perjalanan ini baru saja dimulai, tapi hawanya sudah luar biasa tidak nyaman. Ketegangan itu akhirnya memicu firasat buruk pertama. Mobil melaju membelah jalan tol Jagorawi. Menjelang kilometer 29, hal yang sangat tak terduga terjadi. Indikator suhu di dashboard mobil Edo mendadak merangkak naik dengan cepat menuju garis merah. Mesin menggerung tertahan dan pedal rem terasa sangat keras saat diinjak. Mobil itu mengalami overheat. Keringat dingin langsung membanjiri dahi Edo. Ia menepikan kendaraan ke bahu jalan tol dengan sisa momentum yang ada. Kepanikan menjalar cepat. Secara teknis, mobil travel itu selalu dirawat dan tak pernah bermasalah. Kenapa harus rusak sekarang? Di saat Edo membuka kap mesin yang mengepulkan uap panas, otaknya berpikir keras. Ia membawa orang yang sedang sekarat. Jika ia berhenti terlalu lama di bahu jalan tol, mobil patroli PJR atau mobil derek pasti akan menghampiri. Jika polisi melihat kondisi penumpang di dalam, Edo bisa dituduh membahayakan nyawa pasien atau melanggar aturan, lalu lintas. Dengan tangan gemetar menahan panas, Edo menguras air radiator dan mengisinya kembali menggunakan cadangan air yang selalu ia bawa. Beruntung, setelah belasan menit yang terasa seperti neraka, mesin kembali menderu normal meski AC mobil tak lagi bisa sedingin sebelumnya. "Aman, Pak. Kita bisa lanjut," ucap Edo sambil mengusap keringat, kembali memacu kendaraannya. Namun jeda kerusakan itu seakan menjadi titik balik dari kewarasan perjalanan mereka. Matahari perlahan tenggelam, mengubah langit menjadi jingga gelap saat mereka mulai memasuki wilayah Sukabumi. Di tengah jalanan yang mulai menyepi, keheningan kabin itu tiba-tiba dipecahkan oleh sebuah suara. "Tolong!" Itu adalah suara sang istri. Wanita yang sejak tadi hanya bisa bernapas putus-putus, itu mendadak mengeluarkan erangan histeris yang sangat panjang dan tertahan. Logika Edo menolak. Bagaimana mungkin wanita sekurus itu yang bernapas saja harus dibantu tabung oksigen bisa berteriak dengan tenaga sekuat itu? Suaranya terdengar seperti sebuah peringatan atau permintaan tolong yang sangat putus asa. Edo langsung melirik ke kaca spion tengah dengan jantung berdebar keras. "Astagfirullah, kenapa Pak istrinya?" Bukannya panik menenangkan sang istri, pria berkumis itu justru mengangkat tangannya dan memukul sandaran kursi dengan kasar. "Sudah kamu diam aja," bentak sang suami kepada tubuh istrinya yang sedang merintih. Melihat kekejaman itu di depan matanya sendiri, amarah dan rasa ngeri di dada Edo bercampur menjadi satu. Hanya berselang beberapa detik setelah bentakan kejam sang suami bergema di dalam kabin, teror balasan datang menghantam. Sebuah ledakan keras memecah keheningan jalanan malam. Bodi mobil travel itu mendadak oleng ke kiri. Kemudi di tangan Edo membanting liar. Dengan sisa ketenangan yang ia miliki,
Edo menahan setir sekuat tenaga, memompa pedal rem perlahan, dan mengarahkan kendaraannya menepi ke bahu jalan berpasir. Ban belakang sebelah kiri meledak hingga robek. Napas Edo memburu. Ia segera menoleh ke belakang. Akibat guncangan keras tadi, tubuh sang istri yang hanya beralaskan kasur tipis telah bergeser jauh hingga terdesak ke pojok kabin. Selang oksigen dan tiang infusnya nyaris kusut. Melihat kondisi itu, Edo langsung melompat keluar dan membuka pintu. "Bantuin istrinya, Pak. Kasihan posisinya seperti itu," seru Edo. Namun pemandangan yang tersaji di depan mata Edo sungguh di luar akal sehat. Sang suami tetap duduk diam di bangkunya. Pria itu sama sekali tidak bergeser atau berniat turun. Ia hanya menatap Edo dengan wajah datar. Amarah Edo nyaris meledak. Karena tak sudi berdebat dengan manusia tak berhati itu, Edo mengandalkan rasa kemanusiaannya sendiri. Dengan hati-hati, ia membenarkan posisi bantal, mengangkat tubuh wanita yang luar biasa ringan itu agar kembali terbaring nyaman, lalu merapikan selang-selangnya. Setelah memastikan wanita itu aman, barulah Edo berjibaku mengganti ban yang pecah di tengah kegelapan malam. Perjalanan kembali dilanjutkan. Edo sempat mampir ke sebuah bengkel tambal ban terdekat untuk membeli ban bekas sebagai cadangan. Firasatnya mengatakan, rentetan kesialan ini bukanlah sesuatu yang wajar. Mobil yang dirawat rutin tak mungkin overheat dan pecah ban di waktu yang nyaris bersamaan, kecuali jika ada beban lain yang ikut menekan kendaraan tersebut. Sekitar 30 menit setelah meninggalkan bengkel, saat mobil melaju membelah jalanan Sukabumi yang semakin sunyi, suara itu kembali terdengar. Sang istri kembali merintih histeris. Suaranya terdengar jauh lebih putus asa dari sebelumnya. Seolah wanita itu sedang melihat sesuatu yang mengerikan menjemputnya, atau mencoba menyampaikan sebuah pesan terakhir yang tak mampu ia ucapkan. Sang suami kembali menunjukkan ketidakpedulian yang sama. Ia diam, tak menenangkan, apalagi mengusap kepala istrinya. Edo hanya bisa menggigit bibir, menahan kekesalannya. Ia memilih menulikan telinga dan fokus menatap lurus ke aspal. Malam semakin larut. Rute perjalanan kini memaksa Edo memutar kemudi memasuki kawasan Cikidang. Bagi para pelintas malam, jalur Cikidang adalah sebuah ujian nyali. Jalanannya dipenuhi tikungan tajam yang menipu, diapit oleh jurang dan hamparan perkebunan kelapa sawit yang luar biasa gelap. Tak ada lampu penerangan, tak ada rumah warga, hanya sorot lampu utama mobil yang membelah pekatnya malam. Edo sengaja memilih jalur ini sebagai jalan pintas menuju Pelabuhan Ratu, agar mereka bisa lebih cepat tiba di Jampang, Surade. Di tengah keheningan hutan sawit itu, sang suami tiba-tiba bersuara. "Berhenti sebentar, Mas, saya mau buang air kecil." Edo meminggirkan kendaraannya di sisi jalan tanah. Karena udara malam yang cukup dingin, Edo merasa kandung kemihnya juga penuh. Ia membiarkan mesin mobil tetap menyala dan ikut turun untuk buang air kecil di semak-semak yang tak jauh dari posisi sang suami. Sambil menuntaskan hajatnya, ekor mata Edo tak sengaja memperhatikan gerak-gerik pria berkumis tebal tersebut. Pria itu tidak sedang buang air. Di bawah temaram cahaya lampu belakang mobil, sang suami tampak mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku jaketnya. Ia jongkok di tepi jalan, menggunakan sebatang ranting dan tangannya sendiri untuk menggali tanah di pinggir hutan sawit tersebut. Pria itu sedang mengubur sesuatu. Setelah memasukkan bungkusan itu ke dalam lubang kecil dan menutupnya kembali dengan tanah, sang suami tampak menarik sebuah benda. Sesuatu yang menyerupai tali atau kain putih panjang. Ia menggulung kain putih itu perlahan, lalu memasukkannya dengan hati-hati ke dalam saku jaketnya kembali. Darah Edo berdesir dingin. Orang ini ngubur apa di tengah alas begini, batinnya. Namun rasa takut yang mulai merayap naik membuat Edo memilih bungkam. Ia bergegas kembali ke bangku kemudi,
Berpura-pura tidak melihat apapun, mobil kembali melaju membelah kelok tajam Cikidang. Adrenalin Edo dipacu maksimal. Konsentrasinya harus terbelah antara menjaga mobil agar tidak terperosok ke jurang dan menahan aura tidak nyaman dari pria di belakang punggungnya. Hingga di satu titik, di tengah jalanan yang paling sepi dan gelap, sang suami menoleh ke belakang. Ia menatap ke arah tempat istrinya berbaring untuk beberapa saat. Lalu, dengan nada bicara sedatar papan kayu, pria itu bergumam pelan, "Sudah nggak ada nih." Edo terkesiap. Matanya langsung melirik ke kaca spion tengah. "Apanya yang nggak ada, Pak?" tanya Edo memastikan, meski firasatnya sudah menjeritkan jawaban yang paling menakutkan. "Istri saya. Sudah nggak ada, sudah meninggal," jawab pria itu. Hening seketika mencekik kerongkongan Edo. Udara dingin di dalam mobil serasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Di tengah hutan sawit Cikidang, dikelilingi kegelapan total, Edo kini resmi mengangkut sebuah mayat. Kepanikan langsung meledak di dalam dada Edo. Bukan sekadar takut pada hal gaib, tapi ketakutan pada jerat hukum. Bagaimana jika di ujung jalan sana ada razia polisi? Ia membawa jenazah tanpa surat keterangan kematian dari rumah sakit, tanpa ambulans. Secara hukum, ia bisa dituduh terlibat dalam hal yang tidak-tidak. "Bagaimana ini, Pak?" Suara Edo bergetar. "Sudah, jalan aja terus," sahut pria itu santai, seolah kematian istrinya adalah sebuah beban yang memang sudah ia tunggu-tunggu. Keluar dari jalur maut Cikidang, Edo menepikan mobilnya di dekat sebuah warung pinggir jalan yang sudah tutup. Ia bermaksud memeriksa kondisi ke belakang. Namun, apa yang dilakukan sang suami saat itu benar-benar membuat akal sehat Edo runtuh tak bersisa. Tanpa sedikit pun rasa duka, pria itu merangkak ke belakang. Dengan tangan kasar, ia mencabut selang infus dari lengan istrinya. Bunyinya terdengar mengerikan di telinga Edo. Lalu ia menarik paksa selang oksigen dari hidung jenazah itu. Tidak ada kelembutan. Pria itu menggulung kabel dan selang tersebut seakan sedang membereskan kabel yang tak terpakai. Tabung oksigennya diletakkan di bawah kursi dan barang-barangnya dirapikan dengan tergesa-gesa. "Gila," bisik Edo dalam hati. "Ini orang kenapa benci banget sama istrinya?" Tak ada waktu untuk protes. Rasa takut terjerat razia polisi mengalahkan segalanya. Edo menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat membelah malam Sukabumi, membawa seorang suami yang tak punya hati dan seorang istri yang nyawanya telah dicabut atau mungkin sengaja dikorbankan. Menjelang pukul 2:30 dini hari, mobil akhirnya mendekati alamat tujuan di kawasan Jampang Surade. Suasana perkampungan itu sangat sunyi. Jarak antar rumah cukup berjauhan, dipisahkan oleh pekarangan luas dan pepohonan rimbun. Edo menghela napas panjang. Setidaknya di rumah nanti udah ada keluarga yang nyambut, harap Edo dalam hati. Wajar saja, pria itu pasti sudah menelepon keluarganya di kampung untuk menyiapkan segala prosesi kedatangan jenazah istrinya. Namun saat roda mobil berhenti tepat di pekarangan rumah yang dituju, harapan Edo hancur lebur. Rumah itu gelap gulita, sepi. Tidak ada satupun lampu yang dinyalakan di beranda. Tidak ada bendera kuning, tidak ada tetangga yang menunggu. Tidak ada sanak saudara yang bersiap menyambut. Malam itu, di pekarangan sunyi Jampang Surade, hanya ada Edo, sang suami, dan jenazah yang dibiarkan membeku di kabin belakang. Kejanggalan ini sudah melewati batas nalar. Edo menatap rumah gelap di hadapannya dengan dahi berkerut. Tidak masuk akal. Jika seseorang sedang membawa pulang jenazah istrinya dari kota, setidaknya harus ada kerabat yang menyalakan lampu atau menggelar tikar. Tapi tempat ini mati. Tak ada satupun nyawa yang tampak menunggu. Pria berkumis itu memberi isyarat dari bangku belakang. "Putar mobilnya, Mas. Mundurin aja ke arah pintu belakang rumah. Pintu depan aja, Pak. Biar gampang masuknya," bantah Edo yang sudah mulai kehabisan kesabaran. "Sudah ikutin aja.
Lewat belakang, titahnya dingin. Dengan perasaan dongkol, Edo memutar setir, membawa mobil itu membelah pekarangan samping menuju area belakang rumah. Sesuai arsitektur rumah perkampungan pada umumnya, pintu belakang adalah akses menuju dapur dan kamar mandi. Setelah mesin dimatikan, Edo turun dan membuka pintu. Meski tubuh wanita itu kini hanyalah cangkang tanpa nyawa yang luar biasa ringan, mengangkat jenazah di tengah malam buta tanpa penerangan yang layak adalah sebuah ujian mental tersendiri. Edo memegang bagian kaki, sementara sang suami memegang bagian bahu. Mereka membawa jasad itu masuk menembus pintu dapur. "Ditaruh di mana, Pak? Apa di ruang tengah?" tanya Edo menahan napas. "Taruh sini aja," ucap pria itu. Langkah Edo terhenti. Matanya membelalak menatap arah telunjuk pria tersebut. Suami itu menyuruh Edo meletakkan jenazah istrinya di atas sebuah meja dapur kayu yang kotor. Meja itu dipenuhi toples bumbu dan sisa-sisa cabai yang berserakan. "Masa ditaruh di sini, Pak? Saya ambilin kasurnya dari mobil aja ya, Pak," tawar Edo. Tak tega melihat seorang manusia, apalagi yang sudah wafat, diperlakukan layaknya seonggok daging. "Nggak usah, sudah taruh aja di situ," jawabnya tanpa emosi. Hati nurani Edo meronta. Ingatannya melayang pada sosok ibunya di rumah. Sedengki-dengkinya kelakuan manusia. Setidaknya hargailah mereka yang sudah tak lagi bernapas. Tapi pria di depannya ini seolah sengaja membuang sisa-sisa kehormatan sang istri. Dengan tangan gemetar menahan marah, Edo meletakkan jenazah itu di atas meja dapur. Ia lalu kembali ke mobil, menurunkan tabung oksigen dan tiang infus, lalu meletakkannya begitu saja di lantai dapur. Saat Edo baru saja menerima lembaran uang ongkos dan tips tambahan yang dilemparkan pria itu, sebuah suara langkah kaki terdengar dari arah luar pintu belakang. Seorang pria asing mengenakan peci hitam dan jaket masuk ke dalam dapur. Edo terdiam memperhatikan interaksi kedua pria tersebut. Jika itu adalah kerabat atau tetangga, wajarnya mereka akan menunjukkan wajah duka melihat sesosok mayat terbujur kaku di atas meja. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Suami wanita itu menyambut temannya dengan senyuman tipis. Mereka saling melempar tegur sapa layaknya dua orang kawan yang baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis yang sukses. Tak ada air mata, tak ada doa. Di sela-sela bisikan mereka, telinga Edo bahkan menangkap suara tawa pelan. "Sudah, Mas, pulang aja sana," usir sang suami tiba-tiba, memutus perhatian Edo. Kesabaran Edo benar-benar habis. "Makasih ya, Pak," sindir Edo dengan suara keras, karena pria itu sama sekali tak mengucapkan terima kasih sejak awal perjalanan. Edo memutar badan keluar menuju mobilnya. Ia tak peduli lagi. Ia hanya ingin segera pergi dari tempat laknat tersebut. Meski udara malam Sukabumi sangat menusuk, Edo sengaja membuka seluruh kaca jendela mobilnya lebar-lebar. Ia terlalu takut. Ia butuh suara angin dan udara segar untuk mengusir aura kematian yang masih tertinggal pekat di kabin belakang. Mobil itu dipacu ugal-ugalan membelah jalanan gelap. Lubang dan aspal hancur dihantamnya begitu saja. Namun mengusir rasa takut ternyata tak semudah membuka kaca jendela. Di tengah jalan yang membelah hutan, mata Edo tak sengaja melirik ke arah kaca spion tengah. Jantungnya serasa berhenti berdetak seketika. Di bangku belakang yang seharusnya kosong, ia melihatnya dengan sangat jelas. Bayangan seorang wanita mengenakan daster bermotif batik tipis, duduk diam menatap lurus ke arah depan. Wajahnya pucat, sama persis dengan jenazah yang baru saja ia tinggalkan di dapur rumah tadi. "Astaghfirullahalazim," umpat Edo panik. Ia langsung menengadahkan kaca spion itu ke atas agar tak lagi melihat ke belakang. Mulutnya tak henti-henti merapalkan doa-doa sebisanya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Beruntung, tak jauh di depan sana, ia melihat keremangan cahaya lampu neon dari sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ada beberapa truk ekspedisi yang terparkir, pertanda banyak sopir yang sedang beristirahat. Edo membanting setir menepi, membiarkan kaca mobil tetap terbuka, lalu melompat keluar menuju warung. Edo pun memesan kopi dengan napas tersengal.
Pria penjaga warung itu mengangguk. Sambil meracik kopi, Mamang Warkop itu berjalan keluar, mengintip ke arah mobil Edo, lalu kembali lagi ke dalam. Tak lama, Mamang itu datang membawa nampan. Di atasnya tersaji segelas kopi hitam panas dan segelas teh manis hangat. Edo mengernyitkan dahi. "Saya kan pesannya cuma kopi, Mang. Tehnya buat siapa?" tanya Edo. "Tehnya buat si ibu yang di dalam mobil," jawab Mamang itu polos. Darah Edo mendidih dingin. Hawa di sekitarnya mendadak anjlok. "Ibu siapa, Mang? Saya sendirian dari tadi." "Yang benar, Pak. Tadi pas saya lagi nyeduh kopi, ada ibu-ibu manggil dari pintu tengah mobil yang kebuka itu. Dia pakai daster. Katanya, 'Teh manis satu, Mang. Taruh aja di situ, nanti saya turun.' Makanya saya buatin," ucap Mamang itu. Kaki Edo lemas. Ia menarik lengan si Mamang Warkop, mengajaknya berjalan mendekati mobil. "Lihat sendiri, Mang. Mobilnya kosong kan? Nggak ada siapa-siapa." Mamang Warkop itu melongok ke dalam kabin yang kosong. Wajahnya perlahan berubah tegang. Ia menatap Edo dengan pandangan penuh selidik. Melihat reaksi itu, pertahanan mental Edo runtuh. Ia menceritakan semuanya. Mulai dari membawa orang sekarat, dicaci maki suaminya, insiden ban meledak, jenazah yang ditaruh di meja bumbu dapur, hingga perilaku ganjil di kawasan hutan Cikidang. Mendengar cerita kawasan Cikidang, Mamang Warkop itu memotong ucapan Edo. "Tunggu dulu, Pak. Pas suaminya turun ke semak-semak itu, Bapak lihat dia ngubur apa?" tanya Mamang itu. "Saya nggak lihat jelas, Mang. Tapi setelah dia gali tanah, dia narik kain putih panjang, digulung-gulung kayak tali, terus dimasukin ke saku jaketnya." Penjaga warung itu menepuk jidatnya. Wajahnya pias. "Astagfirullah. Itu mah tali pocong, Pak. Tanahnya itu pasti tanah kuburan yang dibungkus daun pandan. Istrinya itu bukan sakit biasa. Dia dijadiin tumbal pesugihan sama suaminya sendiri." Fakta itu menghantam Edo layaknya palu godam. Pantas saja tak ada duka, tak ada keluarga yang menunggu, dan tak ada persiapan pemakaman. Suaminya memang sudah menunggu momen kematian itu terjadi, dan kemungkinan besar tawa bersama temannya di dapur tadi adalah perayaan karena ritual tumbalnya telah berhasil. Sisa perjalanan pulang menuju Jakarta terasa bagai meniti jembatan neraka. Meski langit mulai terang, godaan itu belum berakhir. Telinga Edo beberapa kali menangkap suara gesekan logam di kabin belakang. Persis seperti suara tabung oksigen yang bergeser di lantai mobil, disusul semerbak bau anyir darah yang luar biasa menusuk hidung. Keesokan harinya, Edo melaporkan semua kejadian sinting itu kepada bos travelnya. Sang bos terkejut setengah mati. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pelanggan tersebut membawa orang sekarat. Dari obrolan sesama sopir di pool travel, terungkap identitas asli pria berkumis itu. Ia adalah seorang pedagang soto daging di sebuah pasar tradisional di Jakarta. Digerakkan oleh rasa penasaran, beberapa minggu kemudian Edo mencoba mendatangi pasar tersebut. Ia ingin melihat wajah pria kejam itu sekali lagi. Namun, warung soto itu tutup rapat. Dari pedagang minuman di sebelahnya, Edo mendapat sebuah kabar yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Bapak yang jual soto itu, dia sudah meninggal 3 hari yang lalu, Mas," ujar pedagang minuman itu. "Meninggal kenapa, Pak?" tanya Edo. "Jatuh ke jurang pas naik motor di kampungnya. Kondisinya ngeri, kepalanya pecah hancur," jawab pedagang minuman itu. Karma rupanya tak butuh waktu lama untuk menagih janji. Harta pesugihan yang ditukar dengan nyawa sang istri tak sempat dinikmati berlama-lama. Hingga saat ini, mobil travel yang digunakan Edo malam itu tak pernah mengalami kecelakaan berat. Tidak pernah tabrakan, tidak pernah memakan korban. Namun anehnya, setiap kali bos Edo mencoba menjual mobil itu seperti armada lainnya, selalu ada saja kendalanya. Entah pembelinya tiba-tiba membatalkan transaksi, atau mesinnya mendadak mati saat dicek. Mobil itu sulit laku, seolah ia telah menjadi saksi bisu yang dikutuk oleh nyawa yang direnggut paksa di atas jok belakangnya.
Manusia adalah makhluk yang paling menakutkan saat hatinya telah dibutakan oleh keserakahan. Demi lembaran uang yang tak seberapa, ikatan suci sebuah pernikahan bisa diubah menjadi altar pengorbanan yang paling keji. Jika Anda sedang berkendara sendirian di tengah malam dan tiba-tiba mencium aroma anyir darah atau mendengar suara rintihan pelan dari bangku belakang, jangan terburu-buru menoleh ke arah spion. Karena terkadang mereka yang menumpang di mobil Anda hanyalah roh-roh kebingungan yang masih mencari jalan pulang atau mencari keadilan yang dirampas dari mereka. Saya pamit undur diri. Tetaplah waspada di setiap putaran roda Anda, dan sampai jumpa di lorong kegelapan selanjutnya.